ada satu buah fenomena yang unik ketika saya pegang sesuatu pas buat video, saya merasa bahwa video saya tuh lebih bagus. Dan saya bingung kenapa Bu Reni bawa botol gede banget untuk minum. Iya, jadi saya tuh cerita dikit ya, saya tuh punya kelemahan gitulah bahwa saya tuh suka lupa minum. Jadi saya mikir ini mumpung lagi mulai nih tahun baru nih Januari, saya mau bikin resolusi gimana caranya supaya minum saya tahun ini jauh lebih bagus dari tahun kemarin. Jadi saya beli botol yang ada ukuran yang besar banget nih. Tada. Saya tuh sudah 4 kali kena batu ginjal dan saya udah berkali-kali bilang bahwa yang namanya ginjal itu tuh sakit banget. Bahkan dia membandingkan sakit batu ginjal sama sakit melahirkan. Kata seorang ibu katanya lebih sakit batu ginjal sakitnya. Tapi walaupun sudah saya bilang ginjal itu mahal, ginjal itu sakit, tetap aja tidak mempan. Nah jadi ternyata ngomong doang nggak bisa. Kita harus mencari cara gimana caranya supaya kita bisa konsisten. Nggak cuma anget-anget tai ayam doang. Gimana caranya supaya kebiasaan kita tuh bisa bertahan. Kita bahas? Yuk. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Dan Reni Artanti. Dan hari ini kita mau coba ngomong tentang bagaimana caranya membangun satu buah kebiasaan supaya kebiasaan itu benar-benar bisa bertahan lama. Nggak cuma sekedar bikin resolusi tahun baru. Pas kebetulan ya, ini Januari biasanya semangat bikin resolusi goal tahun baru. Tapi gimana sih caranya supaya nggak anget-anget tai ayam? Jadi cuma bertahan 1 minggu, 1 bulan gitu. Tapi bisa sampai Desember nanti dan mungkin berjalan lagi lebih bagus lagi tahun depan. Nah, banyak orang yang mencoba membuat kebiasaan ternyata gagal. Buat kebiasaan lagi ternyata gagal. Misalnya, aku udah niat nih pengen nge-gym nih, lalu nge-gym nih mahal-mahal nih gitu ya. Atau misalnya mau olahraga, mau lari atau apapun gitu. Tapi kan seringkali gagal, anget-anget tai ayam doang. Nah, pertanyaan adalah kenapa kok bisa seperti itu? Lalu bagaimana cara membuat kebiasaan yang benar-benar bisa bertahan, gitu? Nah, ngomong tentang kebiasaan, saya tuh dulu punya satu buah kebiasaan yang menarik, yaitu selama kurang lebih 10 tahun, setiap hari tanpa pernah terlewat satu kali pun, yaitu saya selalu belajar dan menuliskan lagi apa yang saya pelajari. 10 tahun tanpa lewat 1 hari pun. Wow. Yes, 365 hari dalam 1 tahun. Jadi entah itu lebaran, entah itu Natalan, entah Tapi itu kadang lagi pernah sakit juga kan? yes, lagi sakit, lagi di opname, lagi dirawat di rumah sakit, tetap saya akan melakukannya gitu ya. Luar biasa. Nah, kok bisa gitu. Kok bisa? Nah, jadi begini. Nggak pernah ngerasa males? Sudah pasti. Okay. Dan bahkan pernah juga saya sudah ketiduran, terus tiba-tiba kebangun, saya belum menulis, belum membaca. Dan saya lalu kebangun jam 3 pagi, lalu nulis. Jadi rasanya belajar dan nulis. dikejar-kejar gitu Dan ya? ketika sudah itu baru saya bisa tidur dengan enak gitu ya. Kalau enggak rasanya benar-benar enggak enak banget. Nah, menarik nih. Kayak gimana nih Pak Ronald? Jadi gini, kebanyakan orang ketika mereka membuat kebiasaan gitu ya, mereka tuh terlalu fokus sama caranya. Jadi yang mereka fokuskan tuh bukan apa tujuannya, tapi caranya. Jadi misalnya orang bilang bahwa saya pengen lari deh gitu. Saya mulai sekarang lari tiap hari gitu ya. Mungkin tujuannya jelas gitu ya, bahwa dia pengen lebih langsing, terus dia meletakkan bahwa lari adalah cara yang paling tepat untuk dia gitu ya. Nah, lalu yang dijadikan komitmennya bukannya untuk menjadi kurusnya atau misalnya untuk menjadi lebih sehatnya, tapi lari. Tapi larinya gitu loh. Dan kalau misalnya larinya dijadikan komitmen dan akar di belakangnya itu cuma sekedar pengen jadi lebih langsing, pengen sekedar lebih ini gitu, yang ngeliat orang lain kok lari-lari kok keren, ya sudah jelas kebiasaan itu tidak akan bertahan. Jadi itu semangat di pas beli sepatunya, pas beli bajunya, tapi habis itu terus hujan ya, kayaknya besok aja. Dan ketika diadakan satu buah pertandingan gitu ya, pertandingan lari, satu orang misalnya bisa berlari satu hari itu bisa sampai 10 kilo ya, besoknya dia bisa lari sampai 15 kilo, tapi besoknya dia kecapean, dia istirahat, habis itu besoknya pas dia mau lari dia hari hujan, terus besoknya dia coba lari lagi, lari 10 kilo lagi gitu ya. Habis itu besoknya dia tidak enak badan, sakit gitu ya. Tapi setiap kali dia lari dia bisa lari luar biasa. Sedangkan satu orang lagi dia mungkin lari cuma 5 kilo sehari, 5 kali sehari. Dan tebak siapa yang sampai duluan? Ternyata yang sampai duluan adalah yang lari 5 kilo sehari, kan? Ini kan sama dengan kisah kuno, kisah yang bahkan sebelum Yesus lahir, Aesop's Fable, yaitu Turtle and the Hare. Antara kura-kura sama
terpencil. Kelinci, ya? Yes. Siapa yang konsisten tuh kan bisa lebih bagus hasilnya. Nah, tapi konsisten di sini saya juga meminta sama Anda untuk yang pertama Anda fokus dulu. Anda tuh sebenarnya pengen tuh apa sih? Apa yang benar-benar Anda pengenkan? Misalnya Anda pengenkan tuh adalah benar-benar badan Anda bisa lebih bagus. Nah, Anda harus damai dulu sama badan Anda, sama pikiran bawah sadar Anda. Karena pada dasarnya yang mengendalikan diri kita tuh kan 80%-nya tuh 88% tuh adalah bawah sadar kita. Bawah sadar, betul. Nah, jadi ketika bawah sadar kita tuh tidak setuju, itu bakal banyak malasnya, bakal banyak berantemnya gitu. Pernah enggak kita ngerasain gitu ya, ketika kita lagi pengen sesuatu tapi ada suara-suara lain bilang, udah deh istirahat dulu, udah deh nanti aja. Apalagi kalau lagi di atas kasur. kerja 5 menit lagi lah gitu, kayak ada suara-suara berbisik. Yes, sebenarnya itu kan adalah diri kita sendiri yang ndak kompak gitu ya, ndak kongruen bawah bahwa sadar jadi yes, itu bawah ya. sadar kita yang satu pengen ke sini tapi satu lagi pengen menarik ke situ, dan itu adalah pertempuran terberatnya. Dan itu juga bikin nggak bahagia loh ya, karena ada pertempuran ke. Yes, jadi pertempuran yang pertama kali harus kita selesaikan pertama adalah pertempuran sama bawah sadar kita. Yang orang pertama yang harus kita yakinkan pertama-tama adalah bawah sadar kita, diri kita sendiri gitu loh. Dan ketika kita ngomong bahwa saya pengen kurus nih, ngomong sama diri sendiri, terus pasti ada suara-suara lain yang ngomong gitu, ngapain nanti capek nanti apa gitu ya. Nah, diselesaikan dulu bahwa saya pengen jadi jauh lebih kurus karena saya jauh lebih sehat. Kalau kita ngomong sama diri sendiri gitu, kita mungkin bisa bilang kita. Maksud itu kita itu adalah saya dan berbagai macam personality. Ada si malas, ada yang si pemarah, ada yang si penyedih, ada yang tukang senang-senang, ada yang tukang ini gitu ya. Jadi sama kayak di film Up gitu kan, ada banyak personality-nya. Jadi kita bisa bilang kayak gini. Misalnya tahun ini kita sudah kolesterolnya sudah naik banget, bahkan kemarin sudah operasi kena bypass. Kalau enggak kayak gini kita bakal mati loh. Dan akhirnya kita enggak bisa ngelihat anak bisa wisuda, kita tidak bisa jalan-jalan kemana-mana, tidak bisa jalan-jalan gitu. Ini kita harus langsing. Bagaimanapun caranya, kalau bisa kita cari cara, boleh tidak kita cari cara sama-sama yang mana kita harus langsing gitu ya. Kalau misalnya semua setuju, berarti bagus gitu ya. Kita tinggal menentukan cara mana yang paling enak, cara mana yang mau kita tetapkan gitu ya. Berarti kalau masih ada yang belum setuju, nggak boleh jalan dulu ya, tapi harus di-clearkan dulu ya nih dengan yang tidak setuju. Jadi di-clearkan dulu. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa aduh nanti capek, nanti ini gitu. Nah, kalau sudah kayak gitu ya, kita diskusikan dulu sama diri kita sendiri. Kita bilang bahwa kalau kita mau langsing, cara mana yang kita bakal tetapkan gitu ya. Apakah dengan cara mengurangi makanan, apakah dengan cara menambah olahraga, atau dengan cara seperti apa gitu ya. Atau ya mau ndak mau, peduli ndak peduli, pokoknya kalau ini harus terjadi, ya sudah, walaupun pahit ya kita jalanin. Setiap hari kita akan melakukan misalnya semoga bawah sadarnya push up seperti ini gitu ya. Kalau sudah seperti itu gitu ya, kalau misalnya bawah sadar Anda sudah setuju, maka itu akan jauh lebih enak, jauh lebih gampang untuk melakukannya gitu ya. Kalau bisa bawah sadar Anda masih belum setuju, pasti ada pihak-pihak yang mencoba menarik Anda untuk ayolah istirahat dulu lah, kasihan loh, kaki kamu sakit loh, kemarin sudah lari, masa sekarang mau lari lagi gitu. Akan ada banyak pihak yang nawar gitu loh. Nah, jadi seperti saya sekarang misalnya ya, kenapa sekarang berat badan saya nambah banget dari sekitar 70 hampir 70 kilo naik sekitar jadi 85 kilo, naik sampai 15 kilo gitu ya. Mantap. Nah, setiap kali misalnya saya mau diet gitu ya, selalu ada dari bawah sadar saya yang ngomong bahwa nanti kalau kamu diet lagi, kalau misalnya kamu puasa lagi, nanti jangan-jangan ada resiko bahwa kalsium kamu tidak terpenuhi, terus tulangnya nggak tumbuh gitu ya. Nah, dan ini nih merupakan salah satu faktor yang sangat besar yang menyebabkan saya jadi, karena saya berjuang sama kaki ini selama setahun gitu loh, dan itu menjadi salah satu valid concern terbesar saya gitu ya. Jadi bagian yang di situ tuh harus damaikan dulu, harus diajak negosiasi dulu. Dia harus diyakinkan dulu bahwa enggak apa-apa loh, kita bisa loh jadi lebih kurus tanpa kekurangan kalsium. Kita bisa loh menjadi lebih langsing, bisa jadi lebih sehat, dan kakinya malah lebih bertumbuh. Gimana caranya? Cara ini yang kita sepakati sama-sama. Dan sebenarnya bawah sadar kita itu apapun yang dia apa sih namanya suarakan tuh sebenarnya bagus untuk kita ya. Yes. Hanya melihatnya dari sisi yang berbeda. Nah, itu mungkin yang perlu dicarikan kompromi. Yes. Jadi enggak
tidak perlu dipaksain gitu ya. Udah lakukan aja gitu ya. Lakukan aja, atau misalnya diancam gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi tidak bertahan lama gitu. Lebih bagus kalau kita ngurus dulu sama bawah sadar kita, semuanya sudah damai, baru kita lakukan. Berarti kalau gitu, kalau misalkan sudah damai, apakah itu terus bisa menjaga bisa konsisten terus tuh Pak? Nah, kalau misalnya memang seluruh bawah sadar kita itu sudah setuju gitu ya, sudah kompak bahwa oke, gitu ya, kita bakal melakukan ini gitu ya. Nah, maka mari kita sepakati cara mana yang bakal kita sepakati gitu ya. Dan kalau bisa tuh ada beberapa cara gitu ya. Jadi misalnya untuk bisa menjadi lebih langsing, bisa dengan cara makan lebih sedikit, atau misalnya dengan cara olahraga lebih banyak gitu ya. Anda silakan pilih. Kalau misalnya Anda di rumah nggak bisa olahraga sama sekali karena misinya sempit, ya pilihlah bisa dengan cara makan lebih sedikit gitu ya. Nah, pada saat Anda bisa keluar, Anda silakan olahraga gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ada cara yang Anda lakukan secara terus-menerus. Nah, tapi kalau bisa bertahan dulu dengan satu cara selama minimal 66 hari. 66 hari, 2 bulan lebih ya. Yes. Kenapa 66 hari? Karena itu adalah sweet spotnya. Jadi setelah diteliti, ketika kita pengen membuat satu buah kebiasaan baru, kita cuma perlu bertahan selama 66 hari doang. Jadi kita tidak perlu disiplin sampai sebagaimananya gitu. Jadi ketika dulu saya memutuskan bahwa saya pengen belajar setiap hari, pengen menulis setiap hari gitu ya. Itu tuh saya bukan pengorbanan yang keras banget, bukan yang seperti itu gitu. Tapi itu sudah menjadi satu buah kebiasaan. Karena ketika sudah jadi 66 hari, ketika sudah jadi kebiasaan, itu sudah seperti sikat gigi. Sama seperti itu kalau misalnya udah kebiasa setiap kali habis makan gosok gigi, belum gosok gigi itu rasanya kok gigi ini ndak enak gitu ya. Nah, jadi Anda cuma perlu fokus sampai 66 hari doang. Yes? Nah, kalau misalnya Anda pengen membuat satu buah habit, ndak perlu, jangan langsung buat sekaligus banyak. Kalau bisa pengen semuanya bagus gitu tahun ini. Mulai hari ini misalnya selalu makan yang sehat, habis itu tidur lebih cepat, habis itu nggak nonton Netflix lagi, habis itu ini gamenya dibatasi, kemudian nggak minum kopi atau nggak makan manis lagi gitu. Kasihan sama diri kita sendiri gitu ya. Akhirnya diri kita juga menyiksa diri kita. Jadi kalau bisa buat habit itu satu persatu sampai satu jadi dulu ya selama 66 hari tersebut. Kalau misalnya Anda bisa benar-benar konsisten dan Anda sudah sering membuat habit, maka Anda membuat habit selama 18 hari aja jadi kok. Oke? Jadi kalau memang sudah terbiasa secara terus-menerus tanpa skip sama sekali dan sudah komit sama bawah sadar juga sudah damai, 18 hari itu benar-benar jadi. Anda tidak melakukan lagi, Anda jadi tidak enak rasanya. Nah, itu pertanyaannya, kalau misalkan dalam 66 hari belum sampai di situ, terus ternyata ada yang keputus gitu, satu hari nggak melakukan, apa yang harus dikerjakan nih? Kadang-kadang memang ada yang kelewat, gitu. Aduh, hari ini nggak sempat nge-gym nih, ya udah dibayar besoknya gitu ya. Seperti saya bilang gitu ya, jangan membuat keputusan yang saklek banget yang sampai tidak ada ininya. Ini harus diulang lagi hitungannya dari satu hari lagi, hari pertama lagi. Enggak ya. Jadi kalau misalnya kita membuat saklek-saklek banget, tuh badan kita sendiri juga kesel, otak kita sendiri juga kesel. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pastikan kita lakukan dengan cara yang fun, kita lakukan dengan cara yang suka hati semuanya. Dengan suka hati. Yes. Kalau gitu boleh disimpulkan, Nak, sekali lagi. Yes. Yang pertama, kalau kita bikin satu habit supaya bisa konsisten, caranya adalah? Yang pertama adalah fokus dulu sama tujuannya, jangan dengan caranya gitu ya. Jadi apa tujuan yang kita pengen cari dulu. Jadi misalnya bukan fokus bangun habit larinya, tapi apa tujuannya ya. Gitu ya. Nah, yang keduanya adalah damai dulu sama diri sendiri. Bawah sadar diri sendiri. Ya, damai sama bawah sadar kita. Yang ketiga adalah tadi kita ngomong setelah itu kita bangun habit jangan langsung sekaligus banyak, tapi bangun habitnya satu selama 66 hari. Jadi kalau misalnya sudah 66 hari sudah jadi, baru kita akan bikin habit yang berikutnya. Oke? Oke, kalau begitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang bagaimana cara ngomong sama bawah sadar. Saya Hendrik Ronald. Dan saya Reni Artandi. Thank you sudah nonton video ini. Salam dahsyat buat Anda. Nanti bikin ini dong, Pak. Kita bikin satu video yang terpisah ya, yang lebih jelas mungkin ya, gimana caranya ngomong yang baik dengan diri sendiri. Boleh, dengan senang hati nanti kita akan buat satu buah video lagi tentang bagaimana sih cara ngomong sama bawah sadar kita dan bagaimana
mengetahui dan kenal dengan bawah sadar kita. Karena begitu kita kenal sama bawah sadar kita gitu ya, wah jadi jauh lebih enak gitu. Kita mau bersemangat dengan cepat, boom, kita pengen masuk ke mode kerja, langsung gitu ya. Kita pengen relax, bisa langsung. Kita pengen olahraga, bisa langsung. Nah, pengen itu langsung enak tidur gitu pas lagi. pengen bisa langsung tidur, bisa itu langsung penting tidur banget nih gitu ya. kayaknya. Iya. Jadi kita bisa mempunyai begitu banyak personality dan itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sadarnya Push up seperti ini gitu ya. nggak ada yang bilang minta diamputasi ya. Instan soalnya. Yes. Nah,